Kita mulai ya. Bu Wiwi akan berperan sebagai coach dan Pak Susanto menjadi coaching, sementara saya menjadi supervisor. Bentar, Bu. Assalamualaikum Bu Wiwi, bagaimana kabarnya hari ini? Sehatkah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Rini. Ya, maaf Bu Wiwi, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching terhadap coach dan Ibu nanti sebagai coach. Sebelum coaching dilakukan, saya akan mendiskusikan nih rubrik penilaian saat terjadinya proses coaching. Di antaranya, apakah proses coaching sudah sesuai dengan paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coaching, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan, dan juga apakah sesuai dengan prinsip coaching, di mana ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi serta sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan juga bagaimana kompetensi inti coaching ini bisa dilakukan. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot melalui rasa. Nah, selain itu, mohon maaf nanti saya akan menanyakan dulu nih, Bu Wiwi, beberapa pertanyaan untuk pra-observasi hari ini. Pertanyaan yang pertama nih, Bu. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, Bu. Baiklah, di antara kompetensi yang beberapa ini ya, Ibu ingin mengembangkan yang mendengarkan aktif. Baiklah, pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Jadi saya ingin kompetensi yang secara spesifik itu yang diobservasi itu mendengarkan secara aktif, ada sesuai dengan tirta dan rasa. Baik. Kemudian pertanyaan ketiga, Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang ingin diinginkan? Indikatornya menurut saya ketika saya bisa mendengarkan aktif berarti saya bisa menangkap kata kunci yang disampaikan oleh coach. Saya bisa terbebas dari asumsi dari diri saya sendiri, apalagi jangan sampai saya merasa lebih baik sehingga melabeli coach. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Ya, silakan Bu Wiwi dan juga Pak Susanto. Iya. Jadi, Assalamualaikum Pak Santo, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Wiwi, kabar saya baik-baik saja. Gimana Ya. kabar Bu Wiwi? Ya, saya alhamdulillah juga baik-baik saja Pak. Saya dengar Pak Santo ingin ngobrol sama saya. Apa nih yang ingin Bapak obrolin sama saya Pak? Oh iya Bu, ini loh Bu, saya ini masih merasa bingung Bu. Jadi ketika saya mengajar, sering ada anak yang bolos. Dan ternyata yang bolos itu saja anaknya Bu. Oh, jadi Bapak ketika ngajar sering ada anak yang bolos ya Pak? Lalu kok pengen ngobrol sama saya? Ini apa yang ingin Bapak dapatkan dari saya setelah ngobrol? Jadi ya tentunya saya ingin dapat solusi dong Bu.
untuk menangani masalah ini, karena kan mereka anak-anak kita, Bu. Oke. Jadi Bapak ingin dapat solusi mengatasi anak-anak yang suka bolos tadi, Pak, ya. Selama ini yang sudah Bapak lakukan apa, Pak? Wah, sebenarnya saya sudah pernah memberikan sanksi, Bu, ke mereka. Mereka memang kemudian tidak bolos, tetapi akhir-akhir ini mereka bolos lagi, Bu. Oh, jadi mereka sudah bolos lagi ya? Bapak sudah memberikan sanksi, terus nggak bolos, terus ternyata bolos lagi. Apakah Bapak sudah tahu alasannya kenapa mereka bolos, Pak? Secara pastinya tidak tahu sih, Bu. Mungkin mereka tidak suka dengan saya, Bu. Berarti Bapak sudah tahu tapi, tidak tahu pasti ya, Bapak tidak tahu pasti kenapa mereka bolos. Menurut Bapak, apa yang dapat Bapak lakukan nih untuk mengetahui alasan mereka bolos? Sepertinya sih, Bu, saya harus melakukan komunikasi, lebih dekat lagi, Bu, dengan mereka, Bu. Komunikasi, oke. Kalau Bapak sudah komunikasi, terus apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Ya, kalau saya sudah melakukan komunikasi dengan mereka, saya akan tahu, Bu, kenapa mereka membolos. Jadi saya bisa melakukan usaha untuk memperbaikinya lah, Bu. Berarti menurut Bapak komunikasi dengan mereka itu penting nggak sih? Ya penting, Bu, tapi sebenarnya saya khawatir, Bu, kalau mereka tidak jujur ketika diajak komunikasi. Kan gagal dong komunikasi saya dengan mereka jika mereka tidak jujur. Hmm. Kalau komunikasi Bapak gagal, adakah yang bisa membantu Bapak supaya bisa dibicarakan dengan baik? Kalau menurut saya sih, Bu, saya harus, eee, mengajak guru BK sepertinya, Bu, untuk membicarakan ini. Dan kalau memang diperlukan, saya akan memanggil orang tua mereka, Bu. Nah, itu bisa Bapak lakukan. Tapi kira-kira kapan Bapak mau melakukan komunikasi dengan mereka atau dengan BK atau dengan orang tua mereka? Secepatnya, Bu. Secepatnya saya akan coba untuk berkomunikasi dengan mereka, Bu. Bagus itu, Pak. Jadi setelah kita ngobrol ini, bagaimana kesimpulan dari obrolan kita, Pak, menurut Bapak? Menurut saya akan melakukan komunikasi dengan mereka, Bu. Dengan anak-anak kita itu yang sering bolos, kemudian jika komunikasi saya anggap gagal, saya akan memanggil dan minta bantuan guru BK, Bu, atau bisa jadi saya akan panggil orang tua mereka untuk melakukan komunikasi. Nah, oke, Pak. Semoga berhasil ya, Pak. Jadi Baik, rencana Bu, Bapak terima bisa kasih, berjalan Bu. dengan baik. Oke, sama-sama. Terima kasih Bu Wiwi sebagai coach dan Pak Susanto sebagai maaf ya, Bu Wiwi sebagai coach dan Pak Susanto sebagai coach. Nah, terima kasih Bu Wiwi tadi sudah memberikan kesempatan saya untuk melakukan observasi pada kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan. Sama-sama, Bu. Saya juga terima kasih Ibu bersedia untuk melakukan observasi ketika saya melakukan coaching. Ya, ada beberapa catatan yang sudah saya tulis, Ibu. Bu Wiwi, Ya, kalau Bu. menurut penilaian Ibu sendiri, bagaimana proses coaching tadi, khususnya dalam mendengarkan aktif? Kalau menurut penilaian saya sendiri, Bu, saya sudah berusaha mendengarkan secara aktif. Artinya di situ saya sudah berusaha mencari kata kunci yang disampaikan oleh coach.
Jadi tadi misalnya Kuci ingin melakukan komunikasi begitu. Kemudian saya nggak memberikan asumsi sih Bu, menurut saya apakah itu betul? Silakan Ibu, bagaimana penilaian Ibu terhadap saya? Ya, baik, terima kasih Bu Wiwi. Apa yang sudah Ibu lakukan dalam coaching tadi, sudah menunjukkan bahwa Ibu sudah mendengarkan aktif, karena salah satunya adalah, Ibu sudah tidak ada asumsi ya, dan juga tidak ada labeling. Nah, ini penting sekali, pada kompetensi coaching kita untuk, agar kita bisa mendengarkan aktif. Nah, kemudian ini, tapi tadi sudah, sudah Ibu lakukan ya, tadi, mendengarkan secara aktif, kemudian timbal baliknya adalah dari Pak Susanto sebagai koji itu juga sudah memberikan beberapa solusi permasalahannya. Dan saya juga melihat, setelah mendapat pertanyaan, itu Ibu juga sudah dapat mengembangkan idenya. Nah, baik, bolehkah gantian saya menyampaikan data hasil observasi tadi, Bu? Iya Bu, silahkan. Nah, Iya. dari data observasi tadi, Ibu sudah melakukan percakapan sesuai alur cerita, juga dengan rasa, ada tujuan identifikasi yang jelas, kemudian kompetensi coaching juga sudah dikembangkan dengan sangat baik. Nah, nanti, semoga saja nanti Ibu bisa saling, melatih ya, saling melatih Iya untuk kedepannya bisa mendengarkan secara aktif lagi. iya Bu. Dan ini pun bisa dilakukan di kelas Bu, dengan anak-anak gitu. Nah, Iya. itu kemudian yang menjadi dasar diskusi kita ini, adakah rencana dari Ibu untuk meningkatkan lagi kompetensi mendengarkan secara aktif? Saya ingin meningkatkan ini Bu, membuat pertanyaan yang berbobot, karena menurut saya buat pertanyaan berbobot kok sangat sulit ya, paling sulit lah di Ya, antara kompetensi coaching itu Bu. baiklah. Ya, bagus. Kira-kira kapan Ibu mau melakukannya dan siapa? Apakah ada yang bisa membantu? Mungkin saya akan melakukannya secepatnya Bu, sebelum anak itu ada menghadapi asesmen akhir semester ya, itu saya akan mencoba melakukan coaching ke anak dulu Bu, dan yang bisa membantu mungkin saya harus banyak tanya kepada guru BK, misalnya seperti itu. Baik. Baiklah. Kemudian, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari diskusi dari kemudian setelah saya observasi, pasca observasi ini? Kesimpulan saya harus betul-betul menahan diri untuk tidak berasumsi, untuk tidak merasa diri saya lebih berpengalaman dari seorang coach, Bu. Berarti saya betul-betul harus bisa hadir dan mendengarkan aktif, merasa kita itu kemitraan ya, Bu, ya. Iya, betul, baik sekali Ibu. Semoga, rencana ke depan dan juga tindak lanjut yang akan Ibu lakukan bisa berjalan dengan baik dan semoga akan lebih banyak, teman-teman kita untuk membantu dan juga sering berlatih Koji terutama untuk mendengarkan aktif. Terima kasih Bu Wiwi. Iya, terima Jumpa kasih juga lagi. Bu Rini. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.